Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang bagaimana kita bisa lepas dari hutang riba. Saya ini bekerja keras, usaha ngalor ngidul, sepertinya tidak ada hasilnya ya. Walaupun Anda dapatnya banyak ya, itu lepasnya itu akan lebih cepat lagi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam riba itu ya, itu ada hukuman Tuhan ya. Ini yang Anda ini si ngeyel lah ya. Kadang sesuatu itu memang ya, kalau yang berhubungan dengan perintah Tuhan ya, itu mengandung kegaiban ya. Cobalah ya Anda rasakan ya, yang pernah punya hutang. Saya pun juga dulu pernah punya hutang ya, kredit sepeda. Tidak bisa bayar. Walaupun tak kalkulasi, habis 3 bulan tak lunasi bisa, gitu, pede. Tapi nyatanya tidak bisa bayar. Wis tak kena wis. Hilang uang katakanlah 15 juta. Jadi seperti itu. Makanya teman-teman Rabu Wage, hutang itu ya, kenapa kok ada hutang? Itu karena kita tidak mampu mengendalikan diri sebenarnya. Maka yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah terjebak dengan hutang, ditobati, berjanji, minta maaf sama Tuhan, minta bantuan Tuhan. Ya. Jadi tobat dulu. Setelah tobat, minta bantuan Tuhan. Ya, tapi juga Anda harus melakukan sebuah tindakan nyata. Bahwasanya Anda ini benar-benar tobat, bahwasanya Anda ini benar-benar insaf. Dengan cara apa? Ya, pengendalian diri. Ya, Anda harus juga mulai mengendalikan diri. Ya, pengendalian dirimu itu harus Anda bangkitkan. Ya, biasanya mangan iwak pitik tadi iwak tempe. Ya, biasanya mangan endog, mangan tahu. Ya, biasanya mangan nasi padang, mangan jangan tewel. Ya. Jadi harus ada pengendalian. Biasanya mangan ping telu, tadi mangan ping pindho. Biasanya nggak tahu poso, malah poso. Ya, karena ketika kita ini terjebak oleh hutang riba, itu sebenarnya kaitannya dengan pengendalian diri. Kita tidak mampu melakukan pengendalian diri ya. Nah, ini yang harus kita sikapi ya. Ini yang harus kita pahami gitu ya. Jadi tidak hanya cukup kita itu katakanlah kerja keras tok ya, tidak cukup teman-teman ya. Anda terjebak hutang, kerja keras modelnya apa? Lek enggak ono unsur tobati ya. Kalau tidak Anda tobati, tidak akan selesai ya. Ya. Jadi kudu ada unsur pertobatan ya. Itu yang Anda harus lakukan ya. Ketika Anda melakukan, ada unsur pertobatannya, pasti selesai masalahmu ya. Seberat apapun masalahmu ya, ketika itu mbok tobati pasti selesai ya. Tobat ini tidak hanya sekedar di mulut ya, tapi juga ada sebuah tindakan penyesalan, ada tindakan penyesalan yang itu harus Anda lakukan ya. Caranya seperti itu. Harus ada tindakan penyesalan yang harus Anda lakukan. Ya, salah satunya adalah puasa. Anda bertobat, Tuhan, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, terus Anda puasa. Ya, puasa belajar melatih pengendalian diri. Ya, puasa belajar melatih pengendalian diri supaya Anda ya,
tidak terjebak dengan itu lagi. Ya, jadi dipelajari ya, dilatih gitu loh ya. Sing biasa mangan enak itu dilatih. Fokus ya uang tadi itu untuk ya, fokus uang tadi, uang yang Anda dapatkan ya dari Anda ini katakanlah bekerja keras, dari Anda ini katakanlah berhemat ya. Nah, itu untuk bayar hutang. Ya. Jadi harus ada tindakan seperti itu baru masalahmu itu akan selesai. Kalau Anda tidak melakukan itu, yo masalahmu tidak akan selesai. Ya. Nah, pasti akan banyak masalah-masalah yang terjadi. Yang itu katakanlah sulit untuk Anda hadapi, sulit untuk Anda selesaikan. Ya. Ingat ya, teman-teman, bahwasanya hutang itu ada hukuman Tuhan. Ya, manakala riba. Ya. Kalau Anda hutang sama saudara Anda, hutang 1 juta, kembali 1 juta, ya enggak ada. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita hutang, ya, ketika kita hutang, itu kita pasti pegel. Ya, pinjam 1 juta, dapatnya 900.000 misalnya, untuk administrasi 100.000. Kita sudah gelo. Nah, terus bayar ya, jadi 1.100.000 atau 1.300.000 ya, berarti kan kita sudah rugi 400.000. Nah, inilah yang menjadikan riba itu dilarang ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.